Sekarang kita kemarin terakhir kita sudah sampai ke counter dekade satu digit atau dua digit ya. Sampai kemarin tiga digit kita coba ya, sampai ratusan. Dari yang defaultnya 999, atau dari 0 sampai 9, kalau 1, kalau 2, 0 sampai 99, atau kalau 3, 0 sampai 999. Kemudian mencoba juga yang berhentinya sesuai dengan kebutuhan kita. Tidak selamanya kita kalau satu digit hanya sampai 9, kalau satu mungkin bisa ya. Kalau dua digit tidak selalunya 99, atau tiga digit 999, tapi umpamanya bisa 250. Ya. Tapi yang kita riset nanti adalah pada saat dia 200, yang 200-nya, kemudian 50-nya, sedangkan untuk nolnya adalah waktu dia mau satu, jadi nolnya dihitung gitu ya. Kita coba lihat itu lagi sebentar. Ya, yang code up dulu ya. Kita yang terakhir kita perhitungan. Nah, itunya di diktatnya nggak ada langsung ke simulasi sebutan ya, nanti di praktikum ada diktatnya. Ini yang code up satu digit, itu 0 sampai 9 persis ya. Kalau di bawah itu nanti baru kita reset. Atau yang di bawahnya kita putus ya. Nah, ini sampai 9 tidak perlu kita membuat 4 buah flip-flop JK dengan N dan N gitu ya. Cukup jadi kelihatan 7, 4, 9. Tetapi kalau kita menghitung sampai apa namanya hexa baru ya, jadi karena dia dekade kan, ini dekade. Jadi kalau yang dua digit tapi udah kita atur, dua digit kita diatur, bawah kita 0 sampai 30 gitu ya. Kalau enggak dia nanti 0,99. Nah, saya kecilin dulu ya. Nah, pada saat dia ininya 3, puluhannya ya, satuannya 10 berarti 1 ya. Satu. Yang hijau ya. 3 berarti 2 dan 1. 2 dan 1. 30-nya 1. Ini lebih dari sini. Jadi satuannya lebih 1 ya. Jadi kalau kita buat ya 29 nanti di sininya berarti yang angka ke 30-nya nggak dihitung. Jadi 30 dihitung, pas mau masuk ke 31 ini puluhannya di belakang ya. Baru dia akan di reset. Contohnya ini. Kalau tidak, kalau nggak ada ini, ya di reset ya. Karena 1. Sesaat. Kalau reset dia kembali lagi gitu. Satuannya ya, kebetulannya. Jadi tidak akan pernah 31. Kalau ini harusnya 9 kan? Satuannya tetap ya. Jadi dia jangan ke 40, 31. Jadi nggak mau langsung bisa 20. Kalau dia setelah dia 30, dia akan kembali. Nah, kalau nggak ada kita riset ini, dia akan menghitung 99. Ya, kemarin ya. Jadi saya sampaikan lagi dulu. Supaya cepat nanti ya. Kita sambil dulu. Ya, data realnya ya. Ya, tanpa kita modifikasi. Nah, dia DKD, kalau satu digit, berarti dia 9, dua digit, berarti dia 99, ya. Tiga digit 999. Kalau tidak kita riset pada saat nilai yang kita inginkan. Nah, untuk merisetnya, yang naik satu hanya satuan.
ratusan nanti atau yang ribuan, itu dia tetap nilai itu adalah nilai yang kita mau riset. Nah, saya tampilkan yang tanpa kita riset. Ya. Jadi dia akan menghitung dari 0 ya sampai 99 dua digit ya. Ini saya ambil contoh 2 digit. Jangan 3 digit, kelamaan ya. Saya sama. Kita risetnya. Bisa otomatis gitu artinya ya. Dari defaultnya, berarti kalau setelah ketemu 9, ini 9 otomatis bisa. Nah, ini makanya gabung risetnya. Gabung. Satuannya ya, cepat. Dia akan terus sampai, kalau ini sebenarnya 0 ya. Ini belum ke 9, tetap. Nah, ini yang defaultnya nih ya. Kebutuhan menghitungan kita kan tergantung kebutuhan kita. Mau 2 digit butuh 99. Misalnya 15, 12, 24, atau 50, dan sebagainya ya. Nah, kita yang menentukan. Nah, seperti tadi dia. Jadi pokoknya kalau nggak 99, dia tidak akan kembali ke 0. Nah, nanti tahun 7, nah, lalu bilang, ini terus dia. Nah, untuk merisetnya, nah, tadi dia di R01-nya tadi ya. Ya harus gabung ya. Dengan hanya puluhannya saja atau satuannya saja bisa, dua-duanya digabung. Jadi pada saat sampai ini tadi yang contohnya ini adalah 30 ya. 30 berarti ini 3 ya. Si A dan si B-nya di N kan. Kemudian yang ininya si A-nya saja. Berarti dia satu dong nih. Iya, satu, yang satuannya naik satu ya. Kalau kita mau 32 berarti ini ada 31 berarti ini 2. Kan ya. Coba kemarin ya. Mau satu lagi umpamanya ini. Saya ini coba. Bisa kembalikan lagi. Sama lagi. Ini dia tadi kan 30 ya. Saya tambahkan sini satu. Jadi sama ya. Berarti ini 33 kan. Ya. Sama dengan yang kiri, tapi dia tidak sampai 33 untuk satuannya. Nah, ya. Ketiga, ini dia 3. Berarti satuan dia sampai 3. Mau 3 dia akan bisa. Setelah ada 3 nih, kan jadi 32 jatuh. 30 lagi ya. Ini sama-sama nih. 1, 3. 1, 2. 1, 2. 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3. Jadi dia bukan 33, tapi 32. Nah, bukan 30 lagi seperti tadi ya. Kita tambahkan 2 angka di atasnya. Tadi bilang pas 30, mau 31 dia reset ya. Sekarang dia 30 masih lewat, 31 masih lewat. Nanti 31 masih lewat, 2, 3, nah, 3. Mau 3 dia. Nah, saya kembalikan lagi nih ya. Satu tadi. Kembali bahannya biar nggak simpan lagi. Nah, itu yang apa namanya? Perhitungan maju ya. Nah, perhitungan maju itu ini yang banyak digunakan. Tetapi ada perhitungan-perhitungan tertentu yang dihitungnya dari besar menuju ke kecil. Besar menuju ke kecil. Ya. Menuju ke nol. Juga itu perhitungan peluncuran roket. Itu dia orang berhitung itu mulai dari nilai tertentu sampai akhirnya nol, dia baru roket akan start. Jadi bukan dari nol sampai berapa waktu ya, tapi dari nilai tertentu, umpamanya 1 menit mau dia roket terbang, itu 46 detik, 60 detik, 59, 58, 1 jam. Begitu juga nanti seperti lomba balap mobil atau motor gitu ya, formula itu juga perhitungannya mundur. 3 detik mundur, kemudian lampu hijau nyala. Atau di traffic light lalu lintas.
juga seperti itu. Hijaunya 60 detik, itu 5 baru berubah merah. Ya. Nah, itu gimana membuatnya? Ini dia berbeda IC nanti. Kalau untuk apa namanya, satu digitnya, ya, ini bisa kita masih menggunakan JK. Kalau untuk hanya satu digit ya, kita balik ininya, ini agak ke atas ya. Kita, tadi outputnya di key, dia di keynote-nya nanti ya. Nah, yang asli ya, yang asli. Nah, ini, oh, ini masih double N ya, yang asli. Nah, ini dia. Kita tambah ini dulu ya, tambah gerbang. Ini kan dari output clock berikutnya ya, jadi output seri A kemarin kan. Output A ke clock B, output B ke clock C. Nah, kalau dia ini nanti dari keynote-nya ke, jadi dia mulainya akan keisi nanti adalah F F F. Nah, S1 1 1. Kalau 4 di baru 1 1 1 F F. Nah, ini akan lebih repot ya. Ini lebih jauh lebih susah dibandingkan perhitungan. Makanya kita langsung gunakan IC-nya yang sudah DKD ya, satu digit. Kita tidak perlu merangkai 4 ini. Apalagi nanti kalau 4 ini dari F tidak bisa dari 9 gitu ya. Nanti kita ambil contohnya. Dimana IC-nya ini dia bisa menggunakan dua perhitungan. Nah, ini ya. Kalau tadi dia, saya ini dulu ya, tadi IC-nya adalah 7490, yang aslinya ya, kita atur dulu, itu baru kalau perhitungannya mau kita atur, baru kita tambahkan ke tempat lain. Ya. 90 dia perhitungan maju. Mulai dari 0 sampai 9. Kalau kita mau perhitungan lain, berarti kita reset. Apakah satuan yang reset? Bisa. Ini bisa satuan. Ini bisa puluhan. Kalau dia ada ratusan, berarti 3. Jawabannya ya. Ribuan, 3 ditambah. Di satu gerbang N ini, untuk satu digit. Kemudian digabung semua. Karena dia harus resetnya bareng. Jadi setelah umpamanya ribuan, 4.251. Setelah saya itu capai, semuanya di reset bareng. Nah, ini hanya menghitung maju ya. Maju. Nah, gimana nanti kalau kita ingin menghitung mundur? Nah, isinya ini, kalau tadi 7490 ya, ini kita depantar. Ini juga 74192. Dia mempunyai dua fungsi, makanya sebut dua nih. Fungsi ya, bisa. Cuma nanti kita gunakan untuk yang mundur ya. Kalau maju udah sama ya. Dia bisa menghitung maju dan bisa menghitung mundur. Ini sebut dua di atas, di bawah. Dia bisa berfungsi ganda. Nah, di sini ada ininya. Cuman dia ada input. Yang gunanya nanti adalah untuk mengontrol kalau kita tidak perhitungan mundurnya tidak nilai tertentu ya. Ini outputnya sama dengan tadi. Cuma di sisi inputnya dia berbeda. Dia ada datanya nanti ABC. Nah, ini data yang mau kita untuk apa nanti? Gunanya adalah untuk kemarin kita mau bentuknya tidak 9 ke 0. Kalau dua digit 9 ke 0. Nilai tertentu ya. Nah, dia ada up dan down. Kalau untuk up ini, ya, ini kita hubungkan up-nya ini nanti ke clock sinyal generator ya, berapa detik kita mau satu clock.
up-nya. Kalau dia down, up-nya ke 5 volt, down-nya yang ke yang di atas ini saya buat adalah yang perhitungan mundur ya. Perhitungan mundur. Ini masih yang real ya. 0 sampai 9. 9 sampai 0. Kalau tadi kan 0 sampai 9. Kalau 9 dia kembali ke 0. Kalau ini dia 9 sampai ke 0. Setelah 0 dia 9 lagi. Pada di atas. Nah, karena dia fungsi ganda, nanti kita pakai yang di atas saja ya. Jadi kalau kita lebih mudah menggunakan 7490. Kalau untuk mengatur nilai-nilai yang bukan 99 ya. Kita menggunakan 7490 sebenarnya. Nah, tapi di sini sediakan. Ini kebalikannya ya. Up-nya yang ke apa namanya? Sinyal down-nya yang ke 5 volt. Dan ini clear sama. Clear reset ya. Ada load. Load ke 5 volt sama. Atas ke bawah 5 volt ya. Jadi isi lagi kan. Nah, ini kan masih normal ya. Nanti load ini mau kita atur nanti berapa bilangan. Nah, tidak selamanya kita menghitung dari 9 menuju 0. Bisa saja 8, bisa saja 18, bukan 19, bisa saja 25, bapaknya kan. Nah, ini kita ambil contoh dulu nih. Dua-duanya ya. Tadi ininya kebalik. Yang kebalik tadi adalah up-nya ya. Up. Kalau kita mau dia perhitungan mundur, up-nya ke 5 volt. Atas 5 volt ya. 5 volt. Kemudian down-nya ke clock. Berarti dia perhitungan mundur. Jadi mana yang ke clock itu dia. Berarti down, berarti dia mundur. Kemudian ini clear saja. Kalau kita mau clear, dia kan aktif low ya. Kan? Aktif. Ya. High ya, clear. Load-nya nggak ke 5 volt. Berarti dia, kita kasih 5, dia akan ngisi. Kemudian, karena di bawahnya kita mau bandingkan, ini bisa juga up gitu ya. Nah, ini saya pelanggan ini ya. Coba. Yang di atas dia kamu itu mundur dari 9 ya, startnya dulu ya. 9, di atas ya. Bawahnya mulai dari 0, menuju 1, tadi 1. Lama lah ya. Ini naik kan, bawah naik, di atas turun ya. 7, 3, 6, 4, 5, ini sesama kebetulan ya. Ini jadi 6, ini jadi 4 di atas ya. 4, 6, kecenderungan lagi dan mundur. Jadi 3, ini jadi 7. Di saat 9, ini 0 nanti ya. 1 ya. 8, ini jadi 1, ini 9. Ini dia kembali ke 9, ini kembali ke 0. Nah, 0 lagi 9, 1. Nah, ini yang maju. Di bawah ya. Nah, yang mundur ini yang kita gunakan nanti. Kenapa yang maju tidak gunakan ini juga? Ini lebih repot ya, tentunya nanti. Mundur itu lebih susah dibandingkan nanti perhitungan maju. Makanya lebih banyak digunakan orang untuk hitungan maju itu di KD counter tadi 7490. Ini juga seperti mundur. Ini yang tahu ini yang. Ini yang apa namanya? Yang belum diatur ya. Nanti saya ambil dulu. Bentar. Mana kalau 2 digit sama dengan ini ya, dengan 2 digit. Defaultnya dulu ya, default sama ini ya. Karena tentu mundur ya, ini down-nya yang ke down ke clock. Sedangkan down yang kedua bukan ke clock depan ya, clock ini. DO-nya sih. Borrow-nya ya, mundur tuh. Ini carry-nya
Oh ya, dipakai. Oke. Dan kemarin dari PD ya masuk ke kok. Nah, ini dia perbedaannya untuk yang ke depan sini. Sekarang nih nanti nih 9 ini 9 8 8 gitu kan. Dari 9 langsung 8 8 7 7 6 6 kalau ini kita tahu. Kemudian dia nunggu ini dulu. Nunggu satuan baru puluhannya berkurang. Kemudian downnya blok yang satuan yang puluhannya ke itu. Kita dengan yang kemarin. Itu yang kemarin kita lihat ya. Yang 7 pas 50. Ya. Oke, ide masuk ke setup. Bedanya ya. Dan outputnya. Input A, kalau lima tadi output ini itu ada di row-nya. Oh, yang belum kita atur dulu ya. Itu lebih repot ya. Ini lebih repot. Ini yang default dulu. Apa? Up-nya sama-sama. Up, up, ini dulu ke sini. Nanti bangun. Ya, dipakai. Yang ini dia adalah down-nya. Kecuali kita mau menghitung maju, berarti up-nya benar nih. Up-nya yang ke shift 0. Up-nya yang ke call. Sedangkan down-nya ke 50, down-nya ke 50. Sama. Ini load sama. Load sama. Ini yang default dulu. Outputnya ya, outputnya sama. Nanti kalau dia akan itu di satuan, duluan ya, karena saya satuan ke kiri ya kanan, harusnya kan satuan kanan. Nah, di clock-nya dari sini. Tidak apa-apa, kita lihat satuannya kan. Dia akan berubah dulu dari 9 menuju 0, baru ini akan berubah. Ya, saya kurangin sedikit ya. 10 kilo ini. Ya, 7, 6, panggil 0 ya. Kalau 99 lagi. Nah, coba suruh masih cepat. Baru cepat ya. Apa itu ya. 0 baru dikurang. 0, 7, 6, 4, 3, 2, 1, 0, 9. Tapi tidak selamanya kita apa namanya menghitung mundur dari 9 ke 0 atau 2 digit 99 ke 0 atau 3 digit 999 ke 0 gitu kan. Dengan yang 3 digit. Karena kalau yang aturan ini lebih repot mengaturnya karena nanti ada datanya, ada ya bukan riset ya. Kalau tadi kan riset lebih gampang. Riset lebih gampang daripada awal. Saya hanya kembalikan ke 0 selesai dia. Karena kan untuk kembali ke 1 atau kembali ke 2 kan riset kan. Dia load kita. Isi. Oh, sampai 0 lagi baru dia 99. Tadi yang 3 digit.
Salah. Jadi gate ya. Jadi agak cepat ya, karena 999 ribu kurang satu. Sama ya. Ya. Sama. Down-nya, kemudian up-nya ke 5 volt, down-nya ke posisi, ke signalisator, loop-nya ke 5 volt, digabung nih loop, kemudian down yang kedua masuk ke DO-nya, poro-nya, bukan carry. Carry nanti itu up. Ini juga down yang ketiga masuk ke poro-nya yang kedua. Nah, alurnya sama dong. Ini juga akan menghitung dari 999 menuju 000. Jadi 100 ini belum kan? Baru satu ratus sama satu. Ini baru yang default ya, sama dengan kemarin kita coba default dulu, baru yang kita aktif. Kita mengatur hanya satu digit, apa? Itu 5, 4, 3, 2, 1, 0, baru ke 400. Jadi 99. Kita akan coba atur lagi pengaturan dari bilangan tertentu. Bukan empat lagi. Ini ke 9. Jadi git 99, git 99, git 9.999. Tapi dari besar ke kecil. Kalau yang 740 dari kecil ke besar. Ini ada dua, dia ada data nanti ya, karena harus diisi. Kalau riset kan hanya dikliarkan saja. Setelah dia nilai tertentu, clear, selesai. Cuma di outputnya doang kan, kita riset enggak. Ini kan bukan ke nol. Emang awal akhirnya yang nol ya. 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10, 0, coba 0, 99 lagi kan. Nah, ini kita akan coba yang 2 digit dulu. Coba saya lihat berapa digit. Coba dulu ya. Lebih repot. Kalau yang DKD counter, coba ininya aja ya. Outputnya pemain kita mau ini 5. Ini tetap 5. Ini 52 pemain kan. Ini 5, ini 3. Saya kan. Dimasukin ke resetnya. Ini ada 2. Karena setelah nilai tertentu kita hapus, ini pemain kita 52. Kan nggak mau lagi di 53 gitu ya.
50 ke 0 ya. 0 dia harus isi kembali ke 52. Nah, itu yang lebih repotnya. Satu sisi kita set ya, yang ini dulu ya. Ini dia tadi 30 ini kan, 30. 3, 1. Kemudian kita bawa ke resetnya. Udah. Setelah dia mencapai nilai 30, mau dia satuan yang naik 1, dia akan reset. Udah, balik ke 0 kan, 30 0 lagi. 30 0 lagi. 35, berarti ini 3, ini 6. Kalau 6, 3, berarti ini 6, ini 2. Gitu ya. Nah, reset. Kembali dia ke 0. Nah, kalau perhitungan mundur, misalnya down ya, ini ada 2. Jadi dia setelah 0, otomatis dia kan, 0, otomatis dia dari nilai tertentu, defaultnya kan 9 tadi, 0 kembali ke 99 ya. Enggak, kita mau set awal. Namanya ini dia 30 nih. Ya. Dari 30. Ini kalau yang tadi kan, 2 ini dari 99 menuju 0, setelah 0 kembali ke 99 ya. Nah, makanya nih, tidak ada intervensi kita di itu, kita hanya menyambungkan ya, tidak ada intervensi. Kita tinggal disambung, karena ini disamakan ya, load-nya sama, clear-nya sama, hanya down-nya saja yang berbeda. Clock tapi ke BO. Kalau CO ini ada untuk up nanti, perkembangan maju. Lebih baik kita menggunakan 7490 lebih mudah. Tidak menggunakan data. Kalau ini dia data ya. Selain outputnya juga data. Karena dia mau diinputkan ya. Dan tadi itu ya. 30 deh isinya ya. Puluhannya 3, ini 3 sama. Ya, datanya ya. Ini 1. Nah, lebih dari 1 tadi ya. Dulu nih, diorkan. Tadi N kan, nanti beda. Tadi reset, lihat lagi nih ya dulu, biar tahu bedanya. Ini memang paling susah yang ini ya, jadi gampang mengangkat. Ya, reset paling sudah. Inputnya clock doang, clock. Karena nggak ada data. Ini itu kan itu. Ya, reset. Nah, kalau itu tidak, ada 2 data setelah nilai tertentu tercapai, gitu ya.
Sampai 10 ini 3 kan satunya. Ini 1 kan. 1. Kemudian setelah 30, dia menuju 31 gitu ya. Dia mengisi. Nah, bukan riset ya. Tadi sudah sampai ke nilai terendah. Tujuan sumber 30, ininya 0. Kalau tadi kan 0 ke 30 kan, harus setelah 30 di reset. Kalau yang perhitungan maju ya, setelah 30 di reset. Kalau ini enggak, setelah 0 diisi. Bukan dia setelah 0 ke 99 ya, isinya kemana? Nah, ini datanya. Puluhannya 3, satuannya 1. Apa itu ya? Datanya. Juga, nah, saat mencapai ini sudah 3, ini kan sudah, nah ini kan. Ini yang isi semua nih. 1, 3, 6. Nah, ini 1, 2, 6, 8 kan. Bukan ke on. Gabung. Masuknya kemana? Ke load. Load. Isi. Nah, ini berbeda tadi ya. Tadi meriset lebih gampang. Kita mengisi setelah dia 0 kembalinya ke 30. Nah, ini kita coba. Nah, kita ini sama ya. Tidak, maka ada data, ada 2. Kalau yang 7, 4, 90 hanya sini doang nih. Pokoknya nilai berapa di reset lewat satu satuannya ya. 50 berarti dia 451-nya dia ke reset. Tidak, karena dia ke reset udah 0. Nilai akhirnya sudah 0. Jadi nggak perlu lagi kita reset. Oh, udah 0 kok reset. Apa lagi di reset kan? Nah, kalau setelah 0 dia harusnya kembali 99 kan? Enggak. Kembalinya kita isi load. Loadnya berapa? Ininya 30, ini 3, ininya banyak. Ini ya. Nah, kalau ini semua nih. Yang satu ya. Ini. Kedua. Yang ini. Ketiga. Satu lagi nih. Pakai ya. RTGTC. Nah, ini yang nggak parah. Ini yang tidak tadi. Nah, ini kita coba. Itu tidak dari 99 lagi startnya ya. Artinya bukan dari 99, tapi adalah data kita juga. Ya kan? Itu 29, kan? 6, 5, terus. Ini nanti setelah dia 0, dia bukan kembali ke 99 ya. Kembalinya ke nilai awal. Saya ada datanya. Ada untuk riset. 6, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, 30 kan. Tidak kembali lagi dia ke 99. Ini lebih repot memang. Makanya perhitungan mundur itu penggunaannya tidak sebanyak perhitungan manual. Nah, di buku-buku banyak nih yang nggak di, makanya saya belum sempat pindahkan ini, tambahkan ini. Tapi di buku praktek saya buatkan. Bukunya ya. Teorinya belum saya sempat masukkan yang begitu. Nah, itu tidak apa lagi dia ke 99 kan. Bandingnya dengan tadi. Tadi ya, 2. 2, 2. Terus, kan ya, mulainya sudah 9 lagi. Sebulan. Ini datanya masih kosong kan? Kosong. Riset ini. Kita coba yang lain ya. Jadi 30, kemudian kita ambil 35. Sama ya? 3. Dan putus 3. Datanya 3, ini 5. Ini semua sama ya. Saya tambahkan juga nih. Dari
Tapi walaupun tidak sebanyak yang diperlukan untuk apa namanya perhitungan maju ya, tapi ini ada perhitungan-perhitungan tertentu yang menggunakan perhitungan. Itu juga harus tahu. Di lalu lintas itu kan adalah perhitungan mundur. Lampu merah, lampu hijau, hijau, merah. Kalau biasanya perlombaan gitu kan, dari yang angka besar bukan 1, 2, 3 ya, dari mulai berapa detik sampai 0 kan, 3 ini sudah 3. Jadi kita set dia nilainya setelah 0, setelah 0 dari barat 4, 3. Belum saya buat ini yang ratusan. Tapi itu mundur tidak banyak ya, kecuali seperti KPU ya, itu mau ratusan hari ya, itu bisa seperti itu tuh, bisa kita buatkan. Salah satu hari kurang satu hari kurang satu, sekian hari menuju milu, Pak. Saya buatkan hanya itu, Pak. Pak, ya. Nah, itulah sebenarnya saya lihat lagi contoh yang lain. Saya belum buatkan yang 3 digit masalahnya. Lagi contoh yang lainnya ya. 2 digit semua yang saya buat ya. Belum ada. Yang 60 ya. Kedua ya. Pada dua. Ini 1. 4 dengan 6, 6. Empat 40. Kira-kira kita sampai di sini kuliah kita. Nanti ada satu bab lagi tuh register ya, register. Register sebenarnya adalah counter, kita cuma counter khusus, di mana dia hanya menggeser ya. Ini kan count ya, sesuai dengan perhitungan benar, desimal, bahasa ternyata kita ya. Jadi kita akan gunakan sebenarnya bintang dan uh, desimal ya. Register dia tidak, dia adalah menggeser
ke kanan atau ke kiri 1 digit, 1 digit, atau 3 digit. Ya. Atau nanti bisa menggeser sekaligus. Itu jarang digunakan. Jadi membutuhkan banyak kabel ya. Kalau lebar datanya lebih kabel, tapi datanya saja. Jika tidak, hanya satu saja yang bergantian. Maka tidak bisa bareng. Itu pakai lima waktu. Tapi kalau paralel ya 5 kali ya sekaligus bisa. Itu jarang itu digunakan karena membutuhkan lebar data yang banyak. Karena banyak yang serial. Contohnya itu zaman dulu itu waktu komputer kecepatan rendah, itu printer itu adalah paralel ya. Jadi datanya itu paralel. Jadi banyak kabel itu dari komputer ke printer. Nah, sekarang kan hanya USB aja kan. USB kan cuma 2 kabel tuh. Jangan positif sama ground-nya kan, data. Cuma karena cepat, ya, tidak perlu banyak data. Itu kenapa register paralel itu jarang. Itu membutuhkan apa namanya banyak. Gitu. Kecepatan clock sekarang sudah sangat tinggi, sehingga tidak diperlukan lagi apa namanya paralel. Lebih banyak datanya serial karena kecepatannya tinggi. Tapi kalau kecepatan kita rendah, kalau serial butuh waktu. Karena digantian kan, gantian. Itu sebenarnya satu lagi. Sampai di sini kuliah kita nanti materinya sampai di sini juga ya, sampai kontar lah secara register. Register waktu dilihat nanti ya sedikit saja perbedaan. Ya, kalau ini kan dia berulang setelah nilai itu kembali ke awal. Register tidak, tergantung dia gesernya kemana saja. Walaupun bisa datanya sama, tetapi tidak digandeng, karena pasti. Kalau kita itu 1, 2, 3, 3 kembali ke 0, atau kalau 5 kembali ke 0, atau 5, 0, 1 kembali ke 4, ya. Pasti dia kan. Kita tergantung gesernya kemana. Jadi tidak menghitung ya. Jadi geser. Ini mirip juga sebenarnya dengan besar khusus. Ini 1, 2, 3. Ya. Kalau dia kalau 1 dia umpamanya geser 1, 3, 7, 15. 1 digit ya. 1, 3, 7, 15. Kalau dari atas 15, 7, 3, 1, 0. Gitu ya. Nah, sampai sini kuliah kita materinya, nanti ujian akhirnya juga sampai sini ya, setelah UAS saja ya, setelah UTS ya. Kita lihat apakah kita nanti punya online, kita lihat jadwal. Sampai nanti kirimkan ke seperti biasa ke Google Classroom ya. Terima kasih. Ketemu lagi kita waktu ujian akhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya tutup ya. Kemarin ya. Sekarang saya kirim link videonya. Baik, Pak. Nah, saya close ya.